Lagi ya dengan Bapak. Bapak mau coba ini buat video, semoga ini bisa membantu kalian dalam mempelajari fisika. Oh ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Ya, kembali lagi sama Bapak dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Materi ini materi sulit, Bapak harus kasih tahu ini materi sulit. Jadi, jika kalian nggak bisa, nggak apa-apa. Jangan terlalu memaksakan, tapi jika kalian bisa, ya alhamdulillah. Kalian masih bisa bertanya kepada Bapak, oke? Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Gerak apa yang ditujukan pada bola hitam? Ada yang tahu? Nggak ada yang bisa jawab. Ya, gerak translasi. Nah, kenapa kok bisa ada gerak translasi? Karena ada gaya. Jadi, gaya dapat menyebabkan benda bergerak translasi. Ingat, gaya dapat menyebabkan gerak translasi, maksudnya gerak lurus lah. Kalau kalian memberikan gaya, benda tersebut akan bergerak lurus. Nah, pertanyaannya adalah, gimana dengan gerak rotasi? Apa yang menyebabkan gerak rotasi? Itu adalah torsi atau momen gaya. Pertanyaan adalah, apa itu torsi atau momen gaya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, torsi atau momen gaya. Apa itu torsi atau momen gaya? Tadi, gaya yang menyebabkan benda berotasi. Jadi, jika kalian memberikan suatu gaya pada benda, lalu benda tersebut malah bergerak rotasi, berarti gaya kalian itu termasuk torsi. Tapi, jika kalian memberikan suatu gaya pada benda, tapi bendanya malah bergerak lurus, berarti itu hanya gaya biasa. Begitu. Nah, secara matematis adalah ini. Hasil kali besar gaya F dan lengan gayanya secara matematis. Rumusnya ini. Nah, ini adalah torsi sama dengan R cross F. Tapi ini bukan rumus yang sebenarnya. Rumus yang sebenarnya yang dipakai adalah ini. Kalau Bapak ada sinnya, tenang. Seringnya sinnya itu nggak terlalu kepake ataupun pakai sudut istimewa. Nah, yang sering dipakai adalah yang ini ya. Keterangannya adalah, ini yang kayak gini, ini torsi ini disebutnya tau. 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 Tau, torsi. F gaya dan R adalah lengan gaya. Lengan gaya itu apa? Lengan gaya itu adalah jarak dari gaya terhadap titik tumpunya. Nah, Pak masih belum paham torsi itu kayak gimana? Nih ada contoh yang paling mudah, yaitu adalah membuka ataupun menutup pintu seperti gambar itu. Pak masih nggak ngerti, kita identifikasi. Misalkan nih, ada pintu. Kalian pasti bukanya di pegangan pintu dong, ya kan? Pegangan pintu di sini. Nah, engselnya kan masih di sini ya, di pojok sini. Nah, jarak dari engsel ke gagang pintu itu anggaplah R1. Anggap R1. Nah, kalian ngide, cobalah aku coba buka pintu dari tengah. Tengah ke engsel itu R2. Kira-kira torsinya lebih besar mana? Lebih besar yang R1. Kenapa? Lihat rumusnya. Torsi sama dengan lengan gaya dikalikan gaya. Nah, lengan gaya itu ini nih. Kan kalian memberikan gaya pada di sini nih. Nah, dari sini sampai ke engsel atau titik tumpuannya atau titik rotasinya itu sebesar R1 atau panjang. Dibandingkan dengan R2 lebih panjang R1, maka torsinya lebih besar yang R1. Lalu maksudnya apa kalau torsinya lebih besar? Nih, bayangkan kalau kalian buka pintu di pojok sini, di pegangan pintunya, daripada yang tengah, lebih berat yang mana? Masih lebih berat yang di tengah. Kenapa? Karena torsinya kecil. Jadi semakin besar torsinya, semakin mudah kita membuka pintu. Tuh. Ternyata torsi itu punya arah putaran torsi. Arah putaran torsi. Nah, arah putaran torsi ini kita lihat dari arah jarum jam atau mengikuti. Aturannya adalah ini. Bernilai negatif jika berlawanan arah jarum jam. Dan bernilai positif jika searah dengan arah jarum jam.
Terus ya udah sampai situ dulu, nanti ada contohnya. Nah, itu baru arah putaran torsi. Kalau putarannya kita hapus jadi arah torsi. Nah, beda lagi, ada dua berarti. Arah putaran torsi dan arah torsi. Nah, kalau arah torsi kita pakai kaidah tangan kanan. Pak nggak ngerti, ini bagi tugas nanti. Oke, kalian cari. Oke, Pak masih nggak kebayang maksudnya gimana? Nih, baik. Bapak punya suatu tongkat yang titik tumpuannya atau titik rotasinya ada di tengah. Lalu Bapak berikan gaya satu. Nah, kita identifikasi dulu gayanya. Gayanya ke bawah. Terus punya lengan gaya R1. Berarti kalau kita suatu tongkat kita berikan gaya ke bawah dengan titik rotasinya di sini, si tongkat ini akan berputar ke arah mana? Kita lihat dong, ikutin set. Oh, ternyata berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, itu adalah negatif. Lalu Bapak kasih F2. Anjay, F2. Ini kemana nih? Arahnya ke atas, titik tumpunya di sini. Bayangin. Oh, ternyata kalau kita putar, oh gini. Oh, ternyata searah jarum jam. Ternyata kalau searah jarum jam adalah positif. Lalu selanjutnya F3. Oh, F3 di pojok. Kita bayangin titik tumpunya di sini. Oh, ternyata berlawanan berarti negatif. Maka ini torsi yang dihasilkan atau yang dirasakan oleh tongkat itu sigma ini total F1 kali R1 RI kali FI kali RI. Maka saya gini, oh jadi kenapa ini minus yang kuning? Karena tadi arahnya berlawanan. Lalu yang F2 kok nggak ada apa-apa, positif berarti karena arahnya searah. Lalu yang F3 negatif karena berlawanan arah. Tapi ini nggak absolut ya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah bisa aja yang bernilai positif itu berlawanan arah, yang negatif itu searah. Lalu yang benar yang mana? Sama saja. Jadi misalkan kalian menghitung yang seperti ini hasilnya 30 Newton meter misalkan. Terus teman kalian, aku mah negatif 30 Newton meter. Sama. Hanya beda arah, gitu doang. Couple. Nah, kalau kalian dengar kata couple kan itu kayak berpasangan. Jadi sebenarnya couple itu dari bahasa fisika, bukan bahasa bucin gitu. Nah, couple adalah pasangan gaya-gaya sejajar dan sama, tetapi berlawanan arah yang mengakibatkan benda berotasi. Contohnya kompas. Bayangin kompas, ada arah gaya ke sana sama gaya ke sana. Contohnya seperti ini. Nah, ini gaya. Besarnya sama. Bapak yang bikin karena Bapak tahu. Nah, ternyata arah yang berbeda, ini ke atas, ini ke bawah. Yang ke bawah muternya bikin ke sini. Yang ke atas juga dikira muternya ke sini. Berarti mereka adalah pasangan couple gitu. Atau disebut dengan momen couple. Rumusnya seperti ini. M adalah momen couple, F adalah gaya, dan D jarak tegak lurus garis kerja yang mana? Nah, ini lihat nih, kan gayanya dari sini sampai sini. Nah, itu adalah D. Jarak tegak lurus garis kerja kedua gaya. Soal. Tenang Bapak yang ngerjain. Karena gampang. Hehehe. Otot memberikan gaya ke atas sebesar 500 Newton. Intinya gitulah. Kalian bisa baca kan? Bisa lah. Nah, kayaknya gimana Pak? Kok susah? Ada gaya 500 Newton, ada 5 cm, ada 60 derajat. Tenang. Sedikit-sedikit. Kita ketahui dulu apa aja. F atau gaya, yaitu adalah 500 Newton. Lalu ada 60 derajat. Apa itu 60 derajat? Kita masukkan aja sudut theta sama dengan 60 derajat. Nah, selanjutnya adalah R atau lengan gayanya. Lengan gayanya 5 cm. Sentinya jangan lupa diubah ke meter. Jadi dibagi 100, 0,05. Ditanyakan adalah torsinya berapa. Nah, jawabnya pakai rumus yang ini. R kali F kali sin theta. Nah, R-nya berapa? 0,05. F-nya berapa? 500. Terus sinnya tetap sin, theta-nya berapa tadi? 60 derajat. Nah, terus lagi. Nah, ini nih ya, sebentar. 0,05 kali 500 itu hasilnya 25. Kok bisa? Nih anggap aja nih 0,0 sama 0,0 ya. Yang ini dicoret nolnya. Jadi hasilnya tinggal 5 kali 5, 25. Sin 60, ternyata sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah
12,5 akar 3. Selesai. Mudah kan? Ini agak mumet nih. Sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm bermassa 3 kg. Pada salah satu ujung tongkat diberi beban. Lihat, baca baik-baik. Sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm bermassa, berarti tongkat ini punya massa. Ingat, punya massa tongkatnya. Salah satu ujung tongkat diberi beban 2 kg, sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuannya. Tumpunya bukan di tengah ya, kan tadi contohnya di tengah ya. Beberapa contoh Bapak ini di samping, paling ujung. Jika F, nah ini F 280 Newton, hitung momen gaya pada titik O. Nah, identifikasi dulu, diketahuinya apa aja. Nah, ini apa Pak? W tongkat. Nah, ingat, W itu adalah gaya berat. Nah, tadi kan lihat, tongkat punya massa, berarti punya gaya berat. Nah, massa tongkat berapa? 3 kg. Terus kali G, G itu kan gravitasi, percepatan gravitasi, maka tinggal 3 dikali 10 sama dengan 30 Newton. Lalu W beban, bebannya di mana ini? Di pojok ini kan, berapa kilo? 2 kilo, sama kayak tadi. 2 kilo dikalikan 10 sama dengan 20 Newton. Panjang total segini nih, setongkat nih 40 cm. Maka gemeterin 0,4 meter. Nah, RF atau enggak lengan gaya oleh gaya F itu 5 cm. 5 cm pindahin ke meter jadi 0,05. Nah, ini nih. R W tongkat. Maksudnya adalah lengan gaya dari gaya berat tongkat. Gaya berat tongkat nih yang 30 Newton. Loh Pak, kenapa di sini setengah dikali panjang total tongkat? Nih bayangin, sebuah tongkat homogen. Maksudnya homogen adalah semua partikel di tongkat ini adalah sama. Berarti kalau kita ingin mencari titik tengahnya atau gaya beratnya, pasti dia berada di titik tengah. Nanti kita akan belajar lebih dalam tentang hal itu. Jadi gaya berat si tongkat ini akan berfokus pada tengah, nggak mungkin di kiri banget, nggak mungkin di kanan banget, pasti di tengah. Nah, misalkan di tengah berarti setengahnya dong, karena setengahnya ke kiri, setengahnya ke kanan, maka setengah dikali panjang total tongkat. Panjang total tongkatnya adalah 40 cm. 40 kali setengah, 20. Jangan lupa komenterin. Selanjutnya adalah nah ini, lengan gaya oleh gaya berat beban. Gaya berat beban kan di pojok nih, di ujung. Terus tumpuannya juga di ujung, karena berarti sesuai dengan panjang total tongkat, yaitu 0,4 meter. Tinggal ditanyakan torsinya kan, tinggal jawab satu-satu aja. Nah, loh, kok Pak di sini ada minus? Yang tadi, jangan lupa arah putaran torsi. Kita lihat satu-satu, F-nya ke atas, tumpuannya di sini, berarti putarnya berbeda arah, berarti negatif. Nah, gaya berat kan pasti ke bawah nih, nah ke bawah. Tumpuannya di sini, maka muternya ke searah, berarti positif. Yang 2 kilo juga positif, gitu. Tinggal dimasuk-masukin, akan hasilnya menjadi 0. Loh, kok 0? Berarti benda ini tidak berputar, dia seimbang, setimbang, diam aja. Itu gampang. Oke, selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia partikel adalah massa partikel. Kalian pasti ingat massa partikel itu apa? Pasti sudah lupa, Bapak tahu. Massa partikel adalah ukuran kemalasan suatu benda dalam bergerak translasi. Maksudnya, misalkan ada benda mempunyai massa 50 kg, berarti dia tingkat kemalasannya adalah 50 kg untuk bergerak lurus atau bergerak translasi. Kalau momen inersia partikel sama dengan massa partikel, berarti momen inersia adalah sama ukuran kemalasan suatu benda tapi dalam bergerak rotasi gitu. Jadi kalau bendanya 50 kg nggak bisa berarti dia butuh tingkat kemalasannya adalah 50 kg dalam bergerak translasi. Tapi misalkan kita ngomongin inersia 50 kg, berarti tingkat kemalasan benda tersebut 50 kg untuk bergerak rotasi gitu. Rumusnya adalah ini, I sama dengan mr kuadrat. Dengan I adalah momen inersia, jangan lupa satuannya ya. R adalah jari-jari lintasan, maksudnya adalah saat dia bergerak rotasi, kita ambil satu titik, kita lihat kan dia seperti bergerak melingkar, nah jari-jarinya berapa gitu.
dan massa partikel. Ternyata si inersia ini punya hubungan sama momen gaya atau torsi, yaitu adalah ini. Torsi sama dengan I kali alfa. I adalah inersia. Tahu ini torsi, alfanya apa? Percepatan sudut. Oke, contoh. Sebuah partikel memiliki massa 0,15 kg melakukan gerak orbital membentuk lingkaran dengan jari-jari 2 meter. Jika pada partikel bekerja torsi 3,0 itu 3 Nm, tentukan percepatan sudutnya. Oke, pelan-pelan. Jawabannya gini. Kita pakai rumus inersia dulu. I sama dengan mr kuadrat. I-nya kita cari dulu. M-nya berapa? 0,15. R-nya 2. Nah, ini Bapak belum kurungnya ya, mohon maaf. 2 kali 2 atau enggak 2 kuadrat sama dengan 4. Maka 0,15 kali 4 hasilnya 0,6. Inersia udah dapat. Lalu kita masukin yang tadi. I kali alfa sama dengan torsi sama dengan I kali alfa. Maka torsinya nanti kan 3 nih, kita masukin. Tadi kan I-nya kita ganti 0,6, alfanya diemin. Karena alfa yang ingin kita cari, maka 3 Nm sama dengan 0,6. Nah, kita ingin mencari alfanya, maka tinggal dibagi aja, 3 dibagi 0,6. Pak, gimana cara ngebaginya? Gampang, kalikan 10 dua-duanya. 3,0 itu 3 ya, 3 kali 10, 30. 0,6 kali 10, 6. Berarti 30 bagi 6, 5. Beres. Selanjutnya adalah momentum sudut, atau adalah ukuran kesukaran memvertikkan benda berotasi. Sebelumnya di kelas 10 kalian sudah belajar tentang momentum, biarpun daring ya. Momentum adalah ukuran kesukaran memvertikkan benda bergerak lurus. Misalkan gini, ada truk punya kecepatan 20 km per jam dengan masanya 2 ton. Berarti 2 ton itu kan 2000 kilo. 2000 kilo dikalikan 20 adalah 40.000 kg meter per second. Berarti itu momentumnya. Berarti kita butuh sebesar 40.000 untuk memvertikkan truk itu berhenti. Nah, kalau ada momentum sudutnya, berarti bagaimana caranya atau sebesar apa sih kita ingin mematikan benda dalam bergerak rotasi gitu. Ternyata momentum sudut itu punya hukum kekalahan momentum sudut, yaitu jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, sigma torsi sama dengan, maksudnya tidak ada torsi ya, tidak ada torsi yang bekerja pada benda, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap. Nah, rumusnya adalah ini. L1 sama dengan L2, L itu momentum sudut, L itu rumusnya adalah I kali omega atau kecepatan sudut. I-nya adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Kepake kan waktu kelas 10 omega tuh. Nah, Pak, contoh kasusnya seperti apa? Ini. Kalian lihat penari es, ya ada bisa di YouTube, di TV dan sebagainya. Saat penari es itu berputar, lalu tangannya dikedadakan. Putarannya kan pasti cepat banget ya. Mutar dia itu. Nah, itu kecepatan sudutnya cepat banget kan. Nah, tapi saat tangannya dikedadakan, itu inersianya adalah kecil. Inersianya kecil, kecepatan sudutnya besar. Lalu dia mentelentangkan tangannya. Jadi lambat putarannya. Kecepatan sudutnya jadi rendah. Tapi inersianya menjadi lebih besar. Berarti kedua benda si penari es ini sebenarnya momentum sudutnya tetap. Yang berubah-ubah adalah inersia dan kecepatan sudutnya. Kalau inersianya tinggi, kecepatan sudutnya rendah. Biar menyamai. Lalu kalau inersianya rendah, kecepatan sudutnya tinggi. Gitu.